Peristiwa ini terjadi saat Kaisang mendampingi Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Momen itu terjadi pada Kamis 12 Oktober 2023 di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Kaisang pun berterima kasih. Nah, bahkan pada waktu lalu, yaitu ketika Kaisang di sini bertemu dengan Pak Prabowo Subianto, diketahui bahkan Kaisang menyebut ada perbedaan lah antara pertemuan Pak Prabowo dengan Puan Maharani. Di sini bahkan juga yaitu dari berita yang beredar sambutan meriah Prabowo untuk Kaisang Ketum PSI. Ya memang di situ sangat bertolak belakang sekali ya dengan pada waktu itu ketika Kaisang bertemu dengan Puan Maharani, itu bahkan juga diadakan di kafe. Nah, dari pertemuan di sini kan bukan tentang sambutan yang meriah kalau menurut saya, melainkan dari isi pertemuan tersebut, isi pembicaraan tersebut. Itu menurut saya yang harus ditinjau, yang harus dilihat, bukan masalah tentang ada sambutan marching band atau macam-macam. Menurut saya juga itu sangat lucu sekali kalau kita membandingkan pertemuan antara Puan Maharani dan juga dari Prabowo Subianto. Menurut saya dengan adanya sambutan yang meriah, dengan adanya marching band, menurut saya itu bukan poin yang penting, tetapi menurut saya isi pertemuan tersebut yang paling penting. Nah, bahkan pada waktu lalu yaitu Kaisang bahkan juga membandingkan atau mengungkap perbedaan suasana pertemuan dengan Puan dan Prabowo. Ya jelas lah, kalau dilihat dari sini jelas sangat beda sekali. Ketika Kaisang bertemu dengan Puan Maharani terlihat kesederhanaan di situ. Kalau menurut saya itu sangat keren sekali ya, ketika Puan Maharani bertemu dengan Kaisang dilakukan secara sesederhana mungkin, dan bahkan juga hanya sambil ngopi saja, dan di situ juga tidak ada sambutan yang meriah dari pertemuan antara Puan dan Kaisang. Tetapi di sini malah Kaisang mengungkapkan beda suasana. Menurut saya di sini bisa jadi itu hanya sindiran kepada Pak Prabowo Subianto. Menurut saya sindiran, cuma pertemuan begini saja sampai ada acara marching band. Menurut saya ini sindiran. Seperti ini video dari Kaisang ya. Di sini dari video Kompas TV. Jadi kayak saya bilang, semuanya sama, semuanya ingin masa depan Indonesia jauh lebih baik, tapi pasti ada sedikit berbedanya, yang di sini ada marching band. Terlihat di sini ada cuma hanya marching band aja, teman-teman ini senang-senang semua loh. Terharu bahkan, Inang aja sampai terharu. Tadi sampai nangis. Ya seperti itu. Jadi yang membuat perbedaan antara pertemuan Kaisang dan Puan Maharani, dan di sini Kaisang dengan Pak Prabowo Subianto selaku Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, menurut saya hanya sebatas marching band saja. Jadi menurut saya di sini Kaisang menyindir lah, pertemuan seperti ini saja harus pakai acara marching band. Nah, bahkan juga terlihat ada yang terharu ya dari kader PSI. Di sini bahkan juga dikomentari oleh pakar intelek. Memang ciri-ciri orang yang ingin dihargai dan dihormati itu ya beginilah, dan Prabowo memang cerdik menganterin Kaisang dan PSI yang butuh dihargai dan dihormati, labil. Ya, di sini memang Pak Prabowo Subianto ketika ada tamu siapapun ketua umum partai, sambutannya kalau nggak makan-makan ya ada acara marching band di sini. Tetapi menurut saya di sini lebih spesial ya dari yang lainnya ketika pertemuan dengan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini dan juga selaku ketua umum PSI. Di sini bahkan sambutannya sangat meriah sekali, dan bahkan juga ada acara marching band. Bayangkan itu juga uangnya berapa ya di situ. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini. Di sini dari Miss Zaman Now, menghargai dan menghormati orang lain kan nilai-nilai yang bagus. Lagian takut amat kalau mereka berhubungan baik dan gak musuhan. Soal pilihan kan lain cerita. Kebiasaan apa-apa dibikin konflik. Ya gitulah partai bro dan sis. Mesin partainya lemah, tak berdaya untuk mengantarkan sang jenderal ke tampuk kekuasaan tertinggi. Kadernya Mini tak kuat lagi mendorong bapaknya. Lo mau dihargai dan dihormati. Ketika Anda buat sesuatu yang wow, yang bikin semua kepala menolehkan wajahnya melihat Anda, maka you gain the respect. Bukan maksa orang lain respect you, tapi lu enggak dan belum buat apa-apa. Masa gua harus respect you karena bokap lu siapa? Emak lu siapa? Di sini bahkan pada waktu lalu yaitu ada ucapan Ahok
yang sangat jelek banget ya di sini. Di sini dari berita yang beredar yaitu berjudul di depan Kaisang, Ahok sebut pengusaha tambah kaya usai masuk politik jadi ketua umum parpol. Wow, apakah ini beneran ya? Akhirnya memang gara-gara menjadi ketua umum parpol akhirnya menambah koneksi ya. Seperti di sini bahkan ketika bertemu dengan Pak Prabowo Subianto bahkan juga sambutannya sangat meriah, dan bahkan pada waktu lalu juga bisa bertemu empat mata dengan dari Puan Maharani. Nah, di situ kan akhirnya menambah koneksi ya gara-gara menjadi ketua umum dari PSI. Di sini politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengaku cita-citanya hanya sebatas ingin menjadi konglomerat. Sementara sang ayah mengatakan profesi yang paling mulia adalah menjadi seorang pejabat. Bapak saya selalu mengatakan jadi orang kaya itu urutan nomor 7. Jadi yang paling mulia itu jadi pejabat. Itu nomor 1. Kenapa? Karena menentukan nasib orang banyak, kata Ahok di podcast Kaisang Pangarep dikutip pada 10 Oktober. Nah, di sini maka dari itu Ahok selalu berpesan kepada rekan-rekannya untuk tetap menjadi pengusaha jika ingin kaya raya. Ia pun sempat menyinggung banyaknya penguasa pejabat yang juga menjadi pengusaha yang dia sebut dengan pengusaha gabungan kata penguasa dan pengusaha. Saya selalu bilang kalau kamu mau kaya ya jadi pengusaha, jangan jadi penguasa. Sudah jadi penguasa, jadi pengusaha pula, namanya pengusaha, ucapnya. Saat ini kata Ahok, banyak sekali orang-orang yang tidak kaya lantas menjadi banyak harta ketika menjadi pejabat politik. Begitu juga dengan pengusaha yang masuk ke politik dan memanfaatkan fasilitas hingga kekayaannya bertambah. Ya, apakah itu menyindir Kaisang? Ya, masyarakatlah yang bisa menilai. Tetapi juga kalau memang tiba-tiba Kaisang memilih Pak Prabowo Subianto, wah berarti itu tanda tanya yang sangat besar sekali ya. Apalagi juga kalau dilihat dari ekspresi dari Presiden Joko Widodo dan bahkan Gibran, menurut saya sih yaitu sama-sama mendukung Ganjar Pranowo. Tetapi kita lihat saja besok Kaisang akan mendukung siapa, akan berkoalisi dengan siapa, dan masyarakat juga bisa menilainya sendiri dari sini. Nah, bahkan di sini juga Kaisang ungkap beda suasana pertemuan dengan Puan dan Prabowo. Di sini Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep membeberkan adanya perbedaan suasana pertemuan dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Kaisang mulanya menyebut kesamaan kedua tokoh tersebut. Dia menilai kedua tokoh bangsa itu memiliki tujuan yang sama, yakni membawa Indonesia maju. Semuanya sama-sama ingin masa depan Indonesia maju. Semuanya ingin masa depan Indonesia yang lebih baik, kata Kaisang usai pertemuan dengan Prabowo di Jalan Kertanegara pada 12 Oktober. Kaisang lalu menyebut ada perbedaan antara pertemuan dengan Puan dan Prabowo. Perbedaannya, kata dia, ada sambutan marching band dalam pertemuan dengan Prabowo. Tapi pasti ada sedikit perbedaannya. Yang di sini ada marching band, kata Kaisang. Entah di sini sindiran kepada Puan Maharani atau Pak Prabowo Subianto. Kalau menurut saya sih di situ agak satir ya. Menurut saya menyindir dari Pak Prabowo Subianto. Pertemuan biasa saja, bahkan sambutannya sampai heboh ya. Ada sambutan marching band. Kemungkinan di sini ya seolah-olah untuk membawa opini masyarakat lah kalau Kaisang dan juga PSI akan bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, karena sambutannya sangat meriah sekali. Tetapi kita tunggu sajalah keputusan dari PSI apakah akan berlabuh ke Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo Subianto. Ya, kita tunggu sajalah. Ya, saya berharap apapun itu pada Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan lancar, aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.